Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Mutiadi Sanur Izati akan memberikan tutorial praktikum analisis runtun waktu. Mengingatkan kembali apa itu eksponensial smoothing. Eksponensial smoothing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemulusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data terbarunya, sehingga data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Metode exponential smoothing terbagi menjadi 3, yaitu single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan triple exponential smoothing. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait double exponential smoothing. Double exponential smoothing atau yang dikenal juga dengan metode Holt adalah metode yang digunakan untuk meramalkan data runtun waktu yang memiliki pola tren. Dalam metode ini, proses pemulusan atau smoothing menggunakan dua parameter, yaitu parameter alfa dan beta. Parameter alfa untuk pemulusan level dan parameter beta untuk pemulusan tren. Formula yang digunakan dalam metode DES atau metode Holt seperti berikut. Ada formula pemulusan level, formula pemulusan tren, dan formula nilai prediksi untuk M periode. Dengan keterangan, LT merupakan estimasi level dari rangkaian data periode ke T, alfa merupakan konstanta pemulusan untuk data, YT merupakan data atau observasi pada periode ke T, beta merupakan estimasi konstanta pemulusan untuk tren, BT merupakan estimasi kemiringan pada periode ke T, dan M merupakan banyaknya periode ke depan yang ingin diramalkan. Bobot alfa dan beta dapat dipilih secara subjektif dengan meminimalkan ukuran error seperti MSE. Bobot yang besar menghasilkan perubahan yang cepat pada setiap komponen, sedangkan bobot yang kecil menghasilkan perubahan yang tidak terlalu cepat. Sebagai contoh, ketika data mengandung tren naik yang tajam, maka dipilih bobot beta yang besar agar terjadi perubahan cepat pada tren. Namun demikian, kombinasi pemilihan bobot tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan kata lain, walaupun suatu data memiliki tren naik yang tajam, belum tentu memiliki bobot optimal beta yang besar. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengaruh dari bobot alfa. Peramalan dengan metode eksponensial Holt sering mengalami overforecasting, yaitu nilai peramalan yang naik secara eksponensial. Nilai tersebut seringkali jauh lebih besar dibanding data aktualnya. Untuk mengatasi hal tersebut, ditambahkan parameter yang dapat meredam pertumbuhan secara eksponensial, yaitu parameter DEM. Formula yang digunakan dalam metode Holt dengan parameter DEM adalah sebagai berikut. Ada formula untuk pemulusan level, ada formula untuk pemulusan tren, dan ada formula untuk nilai prediksi untuk M periode, dengan nilai parameter DEM ditambahkan pada setiap pemulusan tren. Kita akan melakukan analisis DES menggunakan software R. Lanjut ke studi kasus ya, lalu kita running sintaks di R. Data yang digunakan untuk studi kasus ini adalah data natural gas atau gas alam. Seperti yang teman-teman lihat, pada data ini terdapat beberapa variabel, yaitu date, price, open, height, low, volume, dan chain untuk periode Oktober 2013 sampai dengan September 2019. Namun, untuk praktikum kali ini kita hanya mengambil dua variabel saja, yaitu variabel date dan price. Untuk input data, terserah teman-teman mau inputnya seperti apa, bebas, yang penting datanya bisa terinput. Kalau saya menggunakan perintah read.csv. Kemudian untuk nama objeknya, di sini saya memberikan nama gas. Teman-teman bisa lihat pada variabel date, datanya berurutan dari data terbaru ke data terlama, atau dari September 2019 sampai Oktober 2013. Perlu diketahui, ketika teman-teman menemukan data yang berurutan dari data terbaru ke data terlama, data tersebut harus diubah urutannya menjadi ascending berdasarkan date, atau diurutkan dari data terlama ke data terbaru. Di sini saya memberikan nama objeknya gas.ref. Ambil data dari gas.ref, yaitu untuk kolom price, kemudian ubah menjadi objek time series dengan sintaks berikut, dengan menggunakan perintah ts. Nah, untuk melihat pola dari data tersebut, maka kita menampilkannya dalam bentuk plot. Nah, plot data menunjukkan bahwa data tersebut cukup berfluktuatif karena terjadi kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Kemudian kita melakukan analisis data menggunakan metode Holt dengan nilai alfa dan beta optimum dengan perintah Holt-Winters. Maka di sini alfa sama dengan 0, beta sama dengan 0 karena kita ingin mencari nilai alfa dan beta yang optimum. Diperoleh nilai alfa optimum sebesar
0,7469423 dan nilai beta optimum sebesar 0,1931684. Kemudian kita menampilkan fit value atau nilai prediksi. Selain prediksi dan ramalan, nilai sum square error, mean square error, dan root mean square error juga tidak kalah penting. Ukuran-ukuran error ini akan menjadi pembanding untuk menentukan metode terbaik. Maka perlu dilakukan penghitungan nilai pengukuran kesalahan untuk SSE, MSE, RMSE, dan MAPE. Nah, didapatkan nilai SSE-nya 11,33414, nilai MSE sebesar 0,1699162, RMSE 0,40238882, dan nilai MAPE 8,649081. Kemudian, melakukan peramalan untuk 5 periode ke depan dengan nama objek pred.hold dengan menggunakan perintah predict. Nah, di sini angka 5, karena kita ingin meramalkan 5 periode ke depan. Ketika kita ingin meramalkan 10 periode ke depan, maka tinggal ganti saja angka 5 tersebut dengan angka 10. Setelah kita running, didapatkan nilai peramalan untuk bulan Oktober 2019 sebesar 2,390401, bulan November 2019 2,361118, dan seterusnya sampai dengan Februari 2020 sebesar 2,273268. Selanjutnya ditampilkan plot dari hasil prediksi sebagai berikut dengan sintaks sebagai berikut. Garis biru menunjukkan data aktual, garis merah menunjukkan nilai prediksi, dan garis hijau menunjukkan nilai peramalan. Setelah menganalisis data dengan hold menggunakan fungsi dasar R, di sini saya juga menganalisis data menggunakan metode DES dengan parameter DAME menggunakan fungsi package forecast untuk mengatasi over forecasting. Hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstal package forecast. Setelah diinstal, maka tinggal diaktifkan menggunakan perintah library. Setelah itu, kita menghitung hold dengan penambahan parameter DAME yang optimum. Sehingga di sini perlu dilakukan penambahan pada sintaks DAME sama dengan true, kemudian t-nya sama dengan null. Nah, setelah kita running, maka dapat diperoleh hasilnya alpha optimum itu sebesar 0,6335, nilai beta optimum 0,0749, dan nilai p optimum sebesar 0,8. Setelah itu kita menampilkan nilai peramalan dengan memanggil kembali model yang sudah dibentuk. Nah, di sini dapat dilihat nilai peramalannya pada kolom point forecast. Didapatkan nilai peramalan Oktober 2019 sebesar 2,402193, bulan November 2019 sebesar 2,398115, dan seterusnya sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar 2,390154. Peramalan selama 5 periode ke depan adalah turun secara perlahan. Dapat dibuktikan hasil peramalannya tidak jauh berbeda antara periode 1 dan yang lainnya. Kemudian menghitung nilai pengukuran kesalahan yaitu mean square error, RMSE, dan MAPE menggunakan sintaks berikut. Dengan nilai MSE sebesar 0,1357835, nilai RMSE 0,36848881, dan nilai MAPE 7,958196. Dari kedua metode DES yang telah digunakan, yaitu menggunakan fungsi dasar R dan fungsi package forecast, perolehan metode terbaik dari masing-masing metode tersebut dapat dilihat dari ukuran error yang paling kecil. Hasil peramalan menggunakan metode DES dengan parameter DAME merupakan model terbaik karena memiliki ukuran error yang lebih kecil. Kemudian menampilkan plot data dan hasil peramalannya dengan menggunakan sintaks berikut. Dengan garis warna hijau menunjukkan nilai prediksi dan garis warna ungu menunjukkan data aktual, sedangkan di ujung ini ada garis biru yang menunjukkan nilai peramalannya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.